Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 658, yang dimana di sini ya ternyata Jovan dan kawan-kawannya, rombongannya serta yang lain yang dikawal sama Jovan tuh sudah memasuki area tujuannya yang disebut gathering gitu. Gue juga lupa sih apa namanya, family gathering apa udah tempatnya. Dan di sini ya, di sini banyak beberapa master yang ada di dalamnya yang sudah mengetahui enggak meskipun master tapi nggak tahu kekuatan dari asli Jovan. Makanya menurut gue di sini para ahli di situ tuh nggak ada yang benar-benar ahli gitu, cuman rananya doang yang ahli. Nah, di samping itu si Jovan ketemu lagi tuh guys sama si kakek-kakek pemabuk ya seperti biasa mereka banyak bercerita dan lain-lain. Dan ternyata masa lalunya yang seperti yang gue bilang di video sebelumnya, jadi masa lalu si pemabuk ini tuh ya itu gara-gara cewek ya, masalah ceweknya yang meninggal difitnah dan dibully. Tapi gue nggak kepikiran atau nggak nyangka ternyata dia adalah salah satu orang berpengaruh di pavilion gathering itu ya, yang di pertarungan tersebut ya. Ternyata dia salah satu mungkin orang yang terkuat di pavilion gathering. Dulu dia anggota situ, tapi dia keluar demi seorang wanita guys. Nah, di sini juga kalau kalian nih melihat ini ceritanya tuh yang nantinya sih bakalan mirip sama Jovan ke depannya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Nah, jadi si Jovan ini juga bakalan mengulang kisah dari si pria mabuk ini. Tapi di sini si Jovan masih kayak bercanda-bercanda, ibaratnya dia nggak akan jadi seperti dia. Ya, padahal nanti juga si Jovan bakal ngerasain guys. Kenapa gue bilang ngerasain? Ini ya ngerasain dimana. Tapi bedanya kalau si pria mabuk itu kan cewek mati gara-gara perang antara kerajaan dan lain-lain lah ya, antara perang itu. Nah, sedangkan kalau si Jovan nggak, si Jovan ini sedang dalam kondisi yang emang gak baik-baik aja. Dan matanya itu sempat nggak bisa dikendalikan sama dia, sehingga membuat mata dewanya itu ngebunuh si wanitanya. Gue nggak tahu cara ngebunuhnya, apa kena kayak laser gitu ya kekuatan. Gue juga nggak tahu apakah langsung atau dia ini hanya ngerasa bersalah. Sebenarnya yang ngebunuh itu orang lain, tapi si Jovan sedang marah, ternyata malah kena si cicing ini, cicik. Nah, tapi bakalan seru guys ke depannya ya, bakalan seru. Kita juga belum melihatin beberapa orang yang kuat muncul. Nah, apalagi si mata Jovan ini pokoknya saling beradu tuh sama si mata satu lagi. Warnanya sama ya, emas ya. Tadi gue kira tuh itu matanya juga sama kayak Jovan, tapi ternyata itu bukan guys ya. Yang mata di si Jovan emas itu adalah mata kaisar apa, gue juga lupa. Nah, sedangkan mata yang emas yang di orang lain itu yaitu mata Raja Naga. Nah, kalau kalian tanya kekuatan mana, belum diketahui ya. Tapi di sini udah dikasih clue kalau ternyata mata ini mereka itu adalah musuh alami ya. Jovan itu adalah musuhnya alami si mata naga itu guys. Ini bakal seru. Kita akan melihat pertarungan si Jovan ya. Tapi gue nggak tahu, kayaknya sih lemah juga si cowok itu. Apakah nanti akan jadi kawan atau lawan ya? Pasti awalnya jadi lawan dulu sih. Biasanya begitu guys, baru jadi kawan. Nah, belum ketemu yang lainnya juga ya kan. Nah, di sini juga bakalan pertarungan abis-abisan ya. Apalagi kakek tua ini ada yang ngawasin Jovan. Nah, pasti bakalan lebih seru lagi nih ya, ketika si pemabuk ini ternyata kayak mungkin kayak terpancing atau kayak tergoda untuk ikut lah ya, ngintirin terus ya. Karena dia emang kedepannya bakal ngintirin si Jovan terus ya, meskipun nggak terlalu dekat, tapi tahu aja gitu lokasi Jovan di mana ya kan. Dia tuh kayak penasaran jalan apa yang bakalan diambil sama Jovan, terus si Jovan ini bakalan ngambil hidupnya tuh kayak gimana. Nah, apalagi pas si kakek tua ini, bukan nggak tua sih bener, kakek mabuk ini
bisa melihat si Jovan mengalami ya tragedi yang sama kayak dia nih. Kayak bakalan seru sih di sini nih, ya. Apalagi pertarungan ini sih udah dipastiin bakalan dimenangkan oleh Jovan kalau gue lihat ya. Ini dimenangkan oleh Jovan. Mungkin Jovan bisa jadi juara 1 dan yang lain juara berapa. Nah, masalahnya di Pavilion Gathering ini kita nggak tahu nih apakah bakalan ada masalah lain yang dimana memanfaatkan karena banyak beberapa orang terpengaruh di situ, sehingga orang yang emang gak suka sama sekte masing-masing yang ingin mendominasi dunia ya, mereka bakalan manfaatin itu Pavilion Gathering untuk ngebunuh ya. Maksudnya mereka bakal hadir untuk ngebunuh mereka semua yang ada di situ, yang berbakat-bakat ya, biar nggak ngalangin rencana mereka. Tapi di sini belum ada clue atau apa tuh namanya, belum ada kayak sebuah titik atau sebuah alasan ya untuk menemukan siapa musuh selanjutnya, karena di sini musuhnya masih kayak musuh-musuh memperebutkan juara pertama ya, atau juara kedua ya kan, juara ketiga. Nah sedangkan si Jovan ini sebenarnya cukup jadi juara berapa gitu ya, pokoknya nggak sampai juara pertama pun sebenarnya nggak apa-apa. Nah ya kan, tapi tahu sendiri di sini si Jovan bakalan jadi juara pertama sih kalau gue prediksi. Apalagi kita udah ngeliat pertarungan Jovan ya, yang kekuatan itu pun belum 100% dikeluarin kekuatannya ya, dan sekarang juga yang lain hingga muridnya dan kawan-kawan Jovan atau sebut Jovan itu udah makin kuat lagi, diberikan sebuah pil yang dimana pil itu bisa membuat si pemakannya itu bakalan lebih baik ya, mungkin bergenerasi kekuatan dalamnya, entah itu tubuh dalamnya yang tadinya Rana A jadi Rana yang lebih tinggi lagi. Makanya Jovan itu kayak pil tingkat berapa gitu ya kalau nggak salah. Nah satu hal lagi, di sini Jovan juga ketemu beberapa anggota kerajaan lainnya ya, di masa lalu di Art Kekaisaran itu ya, ada cewek-ceweknya juga. Ini kayaknya bakalan jadi reunian juga buat si Jovan. Bisa udah berapa tahun dia nggak ketemu, apalagi si cewek itu mungkin tahu ya, si cewek itu si Jovan bakalan ada di sana, makanya dia ikut datang. Dan di sini ketemu ya, cuman yang lainnya belum ketemu ya, seperti anak buah Jovan, karena mungkin dia nggak boleh bawa banyak-banyak juga dan emang nggak boleh ikut campur. Oke. Dan mungkin juga sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa langsung di playlist YouTube gua. Di situ ada semua caranya ya, mulai dari nol. Kalian mau belajar desain A dan B, dan gue juga ngasih tahu gimana cara menghasilkan uang dari skill ini ya, yang nanti bisa kalian gunakan. Oke. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di next video.